Kecamatan Majenang akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari daerah Kabupaten Cilacap yang berjudul Asal-Usul Gunung Serandil. Kisah ini diceritakan kembali oleh Eri Agus Kurnianto. Dahulu kala di puncak Gunung Slamet ada seorang kesatria yang bertapa. Kesatria itu bernama Bima. Dia sangat perkasa, ibarat berotot kawat dan bertulang baja. Walaupun demikian, ia berwatak lugu dan jujur. Apa yang ada di hatinya akan dikeluarkan apa adanya. Hijau dikatakan hijau, merah akan dikatakan merah. Namun, ada yang selalu disimpannya, yaitu amarah. Suatu hari, ketika masa bertapanya baru saja selesai, dia kedatangan kakek tua bernama Kidrona. Singkat cerita, Bima marah besar karena mendengar cerita dari Kidrona bahwa dia adalah anak janda, alias anak tidak punya bapak. Sebenarnya Bima sudah paham kalau Kidrona itu pembual, alias tukang bohong. Akan tetapi, mengapa Bima marah? Ya, karena Kidrona terus-menerus berbicara yang menjelek-jelekan orang tuanya, terutama ibundanya. Baginya, kehormatan ibu harus dijaga dan dibela hingga titik darah penghabisan. Bima diam. Jantungnya bergemuruh, tangannya mengepal, otot-ototnya mulai mengencang. Lalu dia berdiri menghampiri Kidrona yang terus mengoceh bagai burung kelaparan. "Hai Kidrona, dapat berhenti bicara tidak?" gertak Bima. Kidrona yang mengenali Bima tidak pernah marah, santai menjawab sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Dikandani tidak percaya. Diberitahu kok tidak percaya kamu, Bima. Kamu itu cuma anak sang ibu, bapakmu gak jelas." Bima menggeram bagai harimau yang mau menerkam mangsanya. Dapat diam tidak? Hai kakek jelek!" Dasar Kidrona, dia malah merasa senang dapat membuat Bima marah. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Bima. Mendengar Kidrona terus tertawa, kemarahan Bima yang sudah tertahan sekian lama menggumpal bagai bola api yang siap meledak. Dan benar saja, sambil menggertak, "Diam!" Dia menendang puncak Gunung Slamet yang berdiri kokoh di hadapannya. "Stop!" Bersamaan itu terdengar suara gemuruh dan terbentanglah sebagian puncak Gunung Slamet ke arah selatan. Sementara itu, di Pedasong, sebuah desa kecil dekat pantai selatan, ada sebuah gelumbul yang dikelilingi hutan nipah. Di sana tinggal sebuah keluarga yang sangat sederhana, Ki Supah dan Ni Supah, dengan beberapa anaknya. Suatu hari, saat fajar baru menyingsing di ufuk timur, Ni Supah membangunkan Ki Supah dengan suara pelan. "Ki, bangun Ki, hari sudah pagi, temani Nenek pergi ke sumur yuk." Sambil menjinjing cepat berisi beras untuk dicuci. Di tengah-tengah Ni Supah mencuci beras, tiba-tiba ada benda semacam batu raksasa melayang dan hampir menimpa mereka. Dengan spontan Ki Supah berteriak, "Awas Nenek!" sambil tangannya mendorong Ni Supah hingga terjatuh dan beras dicepon pun mutah. Sementara itu, kaki Ki Supah menendang benda raksasa tersebut dengan sekuat tenaga.
dan semacam batu raksasa itu pecah menjadi 4 bagian dan terpental ke arah selatan. Dua pecahan yang berukuran hampir sama tetapi lebih kecil dari selok jatuh secara bersebelahan berjajar di desa Krempang Pasir, sebelah timur Selok. Yang satu dinamakan Gunung Kembar karena memang bentuk dan ukurannya hampir sama dengan gunung yang satunya, yakni Gunung Srandil. Konon, nama Srandil berasal dari kata-kata Sranane adil, yang artinya syaratnya harus adil. Dahulu, ada seorang sesepuh yang suka bersemedi di atas bukit itu. Orang-orang memanggilnya Ki Ismoyo Jati. Beliau selalu mengatakan kata-kata, "Keinginan kalian akan terkabul, tapi syaratnya harus adil." Jadi, bagi siapapun